Misalkan Asep naros, Kak, kumaha abi teh gaduh motor teh, kengeng ngiridit. Ka mana? Tentu saja ka leasing. Atanapi ka lembaga keuangan atau ka bank lah naon kitu nya. Timbul pertarosan kumaha Kak upami kitu? Naha abi teh terjerumus ke dalam riba atau tidak? Apalagi lamun ka dituna, aduh abdi teh didamel di leasing. Saya kerja di leasing, tukang ngredit-ngreditkeun dan sebagainya. Kumaha hukumna? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Masalah riba mah butuh pembahasan anu sangat komprehensif. 3 semestereun lah. 8 SKS-eun. Gitu. Moal tiasa sekedap-sekedap. Dan pada dasarnya seperti itu. Yang penting kita tahu rumusnya. Gitu. Karena dari rumus tersebut itu akan menjadi jelas bahwa transaksi yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak memenuhi persyaratan, maka tentu saja itu akan terjerumus ke dalam atau terjebak ke dalam transaksi riba, terutama dari barang ribawi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah barang non ribawi, barang yang bukan termasuk kriteria barang ribawi yang kemarin sudah dibahas itu bisa mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam riba? Iya. Karena disebut barang ribawi itu bukan berarti transaksinya akan menjadi riba, bukan. Tapi potensi untuk menjadi ribanya itu sangat tinggi. Sehingga disebut barang ribawi. Nah, barang ribawi itu transaksinya tidak sefleksibel, tidak seleluasa, dan tidak sebebas barang-barang non ribawi. Karena persyaratan tadi itu mutlak yang 3 itu. Berbeda dengan akad jual beli biasa, akad jual beli. Akad jual beli mah rukunnya kan ada 4. Yang pertama 2 orang yang transaksi, subjek, objek, kemudian akad atau segat atau ijab qabul. Yang pertama ada pembeli, ada penjual. 1. Yang kedua ada barang yang dibeli dan gitunya ada barang yang dijual. Ada barang yang dibeli dan ada barang yang dipakai alat untuk membeli, gitulah. Kemudian yang ketiga itu segatnya, ijab qabulnya, yang enggak kenampi. Saya beli barang ini dengan harga sekian. Sur Asep, baik, saya terima. Saya terima barang ini dengan harga sekian. Saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian saur pembeli teh, saya terima barang ini dengan harga sekian. Beres. Atau misalkan saya beli barang ini dengan harga 500.000. Namun uangnya akan saya serahkan besok hari, bisa? Bisa. Jadi barang non ribawi mah fleksibel. Kalau barang ribawi tidak bisa. Syarat yang 3 itu mutlak. Terus katalar eta syaratna. Eta we patokan mah. Setiap transaksi yang tidak memenuhi unsur itu, eta riba. Baik itu riba fadlin, baik itu riba nasain, baik itu riba yadin, baik itu riba qordin. Ya. Dari riba fadlin kan ada 3. Ya. Riba qordin, kemudian riba jahiliyatin, keempat riba ruktotin. Gitu. Jadi semua hal itu akan terjadi tatkala persyaratan terkait transaksi barang ribawi tidak terpenuhi. Pertama, mumasalah, yang kedua hulul, yang ketiga qabul. Gitunya di majlisil akdi, di dalam satu majlis akad pada saat itu. Transaksi emas, perak itu
teu tiasa dianjukeun, teu tiasa diengkekeun pembayaranna, teu tiasa diengkekeun barangna, bayar ti payun nggak bisa. Paham ya? Nah, ayeuna urang ngabahas terkait barang non-ribawi. Apakah barang non-ribawi bisa menjadi riba? Bisa, jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Anu klasifikasi bukan barang non-ribawi. Jadi lamun akal jual beli harus memenuhi persyaratan jual beli. Lamun salam teh pesan, memesan harus masuk dalam standar klasifikasi persyaratan salam. Lamun rohen gitunya gadai harus masuk karena klasifikasi gadai. Persyaratannya harus terpenuhi. Syarat rukunnya ada di situ, berbeda-beda lagi. Nah, dari setiap transaksi jika tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan, maka tentu menjadi riba. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan proses tukar menukar, jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Jadi bertolak belakang. Jual beli riba. Sehingga tidak ada tengah, tidak ada abu-abu. Lamun abu-abu itu teh hailah teh. Hailah itu merekayasa, membuat strategi seolah-olah tidak terjadi riba, padahal di dalamnya esensinya riba. Lamun bahasa di urang mah, mun kana tindak pidana korupsi mah, tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang kumaha? Duit diseseh. Dalam tanda kutip, artinya apa? Uang itu uang jelek, uang haram, uang kotor. Kemudian digunakan supaya seolah-olah barang itu bukan barang haram. Misalkan mengkorupsi uang, kakak misalkan dapat uang dari hasil korupsi, dari hasil maling, dari hasil apapun yang ilegal. Kemudian bagaimana caranya supaya uang ieu teh ngagolang, kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan ku kakak. Ku kakak pakai modal, dipeserkeun mesin, dipeserkeun kain. Kemudian didamelkeun kerudung dijual we. Ari usaha normal, konveksi kerudung, jual beli kerudung, itu perbuatan legal, ilegal? Legal. Akan tetapi uang yang dipakai modalnya dari perbuatan ilegal. Nah, sehingga usaha kakak seperti itu disebut pencucian uang. Supaya seolah-olah uang itu jadi bersih karena dipakai usaha. Paham? Itu namanya hailah. Itu namanya menyiasati. Menyiasati hukum. Jadi supaya seolah-olah tidak ada pelanggaran di situ. Pas ditewak ke polisi, saya mau usaha. Saya nyieun kerudung, itu konveksina aya. Iya barang-barangna aya. Jual belina aya. Apa yang saya langgar? Padahal uangnya berasal dari mencuri. Paham ya? Itu hailah namanya. Menyiasati namanya. Nah, dalam riba oge itu hailah itu sangat dilarang. Hailah teh kabagi dua. Aya hailah yang dilarang, diharamkan. Aya hailah yang diperbolehkan. Ari hailah yang dilarang mah justru tadi jadi esensinya sama, intisarinya sama, tetapi caranya diakali. Tetapi upami hailah yang diperbolehkan, menyiasati yang diperbolehkan mah itu henteu kan nembak karena esensi. Tapi tujuannya itu adalah kemanfaatannya, bukan karena esensi transaksinya. Bukan karena esensi transaksinya. Contoh begini, seperti kakak kemarin membahas terkait masalah akad. Betul. Segala sesuatu gerbangnya itu akad. Gerbangnya itu akad. Tatkala akadnya rusak, maka hasilnya rusak. Tatkala akadnya batal, maka hasilnya pun batal. Tatkala ada akad pernikahan, maka segala sesuatu setelah pernikahan itu menjadi halal. Mencium, nyieun budak, boga budak, duduaan, halal. Gitu. Tatkala proses akadnya rusak,
proses akadnya tidak benar, maka akad itu lagi zina. Apalagi jika tidak disertai dengan akad. Itu analogi, karena bab pernikahan. Dina jual beli pun sama. Nah, membedakan antara riba dan tidak pertama dilihat dari akadnya dulu. Apalagi jika tidak memakai akad. Itu bisa jelas fasad batal batilnya menjadi riba gitu. Nah, apa arti akad? Arti akad itu saudara kakak transaksi. Kamarinya bukan negosiasi. Negosiasi bukan akad. Transaksi itu baru akad. Jadi akad mah sesuatu yang sudah tidak mentah. Tetapi kalau negosiasi masih mentah, tawar-menawar can akad eta, can jadi. Karena apa? Belum ada penyerahan, belum ada penerimaan, can aya ijab, can aya kobul. Paham nggak sampai di sini? Nah, sehingga ari hailah yang diperbolehkan seperti apa? Hailah yang diperbolehkan ialah proses negosiasi dimatangkan. Jangan masuk ke dalam akad. Akad itu adalah sesuatu hal, sesuatu proses yang sudah matang. Tidak ada mentah, apalagi setengah matang. Enggak. Gitu. Salah satu contoh, langsung. Contoh. Misalkan Asep naro, Kak, kumaha, abi teh gaduh motor teh, kengeng ngiridit. Tuh, ngiridit. Ngirit motor naon Sep? Motor naon Sep? Misalkan Beat. Misalkan. Ari Beat harga cash teh sabaraha biasana, normalna? Misalkan berapa? 18 juta. Ya. Ari abdi mah ngiridit ka mana? Tentu saja ka leasing. Atanapi kalau keuangan atau ka bank lah melawan gitunya. Terus kumaha deui? Ari Asep ngambilnya sabaraha tahun? Ngambil 2 tahun. Per bulannya sekian. Lamun dijumlahkeun sabaraha Asep? Jadi 22 misalkan. Harga cash nama 18 lamun cash. Tos ma'ruf teh sudah pasaran. Henteu harga gelap bisa di browsing. Malahan mah ku salesna ge pan aya dina brosurna ge hargana sekian. Kemudian aya we kolom-kolom 12 bulan sekian per bulan. Ini sekian. Nah, gitu. Timbul pertarosan kumaha ka upami kitu. Naha abi teh terjerumus ke dalam riba atau tidak. Apalagi lamun kadituna, aduh abdi teh didamel di leasing. Saya kerja di leasing, tukang kreditkeun dan sebagainya. Kumaha hukumna? Nah, bisi aya pertarosan gitu. Jadi begini saudara-saudara, perkawis terkait leasing. Apa itu leasing? Leasing itu lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Terus deh. Jadi yang punya uang leasing itu ya. Upami showroom, dealer itu yang punya barang. Paham tuh? Showroom atau dealer itu yang punya barang. Kita sebagai pembeli, membeli barang itu kemana? Ke showroom. Tapi kenapa kita bayar ke leasing? Karena minjam uang di leasing. Lalu transaksinya itu kita dengan siapa? Dengan leasing. Tapi membeli barang di showroom. Kumaha baliut? Itulah riba namanya. Paham tuh? Itu riba. Riba itu kan terjadi karena ketidakjelasan. Berbeda namun begini. Kasusnya jika seperti ini begini. Kita membeli barang itu ke leasing. Bukan ke showroom. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kita akan jeung leasing. Kita tidak akan jeung showroom. Mungkin showroom mah salesna
atau tempat tinggalian barangna semacam etalase namanya showroom kan, ruang pamer, memamerkan barang. Balina ke mana? Kemana? Kemana orang balina mah? Itu. Nah, kita belinya ke leasing. Leasing membeli barang kemana? Ke showroom otomatis. Dan leasing mah bukan tidak punya barang, dia punya uang. Cuman kita butuh barang untuk digunakan, akan tetapi keuangan kita terbatas. Itu cara yang pertama. Kemudian tidak cukup di situ. Ngarah kita tidak terjerumus ke dalam perilaku riba mah. Tidak cukup di situ. Yang kedua setelah itu, kita transaksi dengan pihak leasing itu adalah sesuatu yang matang. Matak si sales di showroom sok tawar menawar. Bade besa baraha, bade sabaraha tahunan. Iya sekian. Nah, anggap we eta mah calo. Calo kan eta mah. Karena sesungguhnya kita akan bertransaksi itu dengan siapa? Dengan leasing. Sesuai kesepakatan dalam negosiasi dengan calo, dengan bukan calo, namanya teh sales dari showroom itu. Anggaplah calo yang akan mendapatkan komisi. Paham? Sehingga pas kita transaksi dengan leasing mah yang keluar itu satu harga. Tidak ada harga begini, tidak harga di dalam akad. Jika Bapak membeli cash harganya 18 juta. Jika Bapak mengambil angsuran 12 bulan, maka maka ditotalkan akan menjadi 20 juta. Jika Bapak mengambil 24 bulan atau 2 tahun, maka menjadi 22 juta. Nah, kalau itu riba. Proses yang terjadi saat ini seperti apa? Orang leasing datang ke rumah kita, kemudian memberikan beberapa lembar, sudah satu harga tuh. Sudah satu harga, nggak ada harga lain. Karena proses negosiasi mah terus beres. Karena akad itu bukan di proses negosiasi, tapi di mana? Di transaksi. Kan dalam itu nama saya, Asep. Gitunya. Alamat, pekerjaan. Akhirnya aya poin. Meser motor, Honda Beat, warna hidung, nomor rangka sekian, nomor mesin sekian, dengan harga sekian. Diangsur selama sekian bulan. Dengan pembayaran per bulan sekian. Paham? Eta riba sanes? Bukan. Karena itu sudah satu harga. Jadi dasarnya bagaimana atuh? Dasar yang paling prinsip mah kita jangan punya standar ganda. Standar ganda teh 2 harga, 3 harga, 4 harga. Kan jual beli dalam Islam itu ialah apa? Keadilan. Asasnya itu. Jadi si harga itu ayahnya satu harga, tidak ada motif lain kecuali jika lamun kieu Pak, harga ini berapa? 50.000. Satu harga. Cuma nawar. Nah, kalau nawar mah eta mah Pak pinter-pinter dalam seni menawar. Geuning kamari tatanggi abdi mah di kuaa dipasikeun 40.000. Oh, eta mah nawar. Da eueuh mah teu nawar atuh, mata 40.000 we. Tapi kan tetap tadina 50.000 mah anggar 50.000 ngan pedas itu mah nawar jadina 40.000 ieu ku saben teu nawar jadina 50.000. Aya nu nawarna biasa-biasa teu rada ngotot 45 misalkeun. Teu naon eta mah. Paham teu maksudna? Yang tidak boleh itu punya harga begini. Kakak punya kitab, punya buku, silakan Asep teh naroskeun Kak, abi bade meser buku eta. Berapa harganya? Hargana kalau Asep cash, ini harganya 100.000 Sep. Lamun di kredit sabraka? Lamun kredit mah, misalkan sabraka kalian Sep bayarna? 5 kali we Kak. 5 kali mah, ieu teh hargana per bulan 30.000. Lamun 10 kali Kak?
Lamun 10 kali mah per bulan 20.000. Berarti eta hargana banyak. Hargana banyak. Itu jika terjadi dalam proses transaksi, maka itu riba. Maka sebisa mungkin, seharusnya jika tidak ingin terjebak kepada riba itu, negosiasi itu jangan ada di mana? Di dalam proses transaksi. Transaksi mungkin asak. Transaksi mah itu adalah satu harga. Saya membeli, jadi begini. Lamun rek akad itu, jika kita mau akad, jangan ada plin-plan deui, jangan ada tawar-menawar lagi. Sudah matang akad mah. Mengambil beberapa tahun. Jangan sampai sudah tertulis sekian tahun, apek teh cek sterojol istrinya, apek teh cek istrina teh. Ya, tong lama teuing 2 tahunan. Tos lah anu 18 bulan, setahun setengah. Meureun ada kurang, tawar-menawar deui. Nah, itu tidak boleh. Karena menjadi naon? Menjadi proses transaksi itu kakotoran dengan kelebihan. Kartos, ada nilai lebih dari harga standar. Paham tuh? Apalagi jika kieu mah saya mah rek dikredit atau tidak, saya emang segini ngejual mah. Karena misalkan kakaknya tukang kredit. Kakak tukang kredit keliling misalkan. Karena kakak tukang kredit keliling, otomatis yang akan membeli ke kakak pasti kredit. Sehingga kakak mau udah permanen harga teh. Yang mendatangi tiap rumah itu panci segala rupa kan satu harga. Henteu, ieu pami mesrake sabaraha henteu. Upami ibu mesrake mangaya ka pasar. Kan gitu cek tukang kreditnya. Da abdi mah teu ngical kontan, abdi mah ngicalna angsuran. Satu harga. Jadi intinya paham tuh intinya. Tidak boleh ada standar ganda, tidak boleh harga-harga bervariasi dina satu jenis eta teh. Adapun dina brosurnya sah-sah saja itu mah. Apa sebabnya? Itu mah proses untuk negosiasi. Jadi pada dasarnya dina akad teh matak diteliti dina form akad jangan sampai gini, sampai motor Beat dengan harga 18 juta diangsur sekian bulan. Entong. Lamun nek totalkeun seluruh angsuran. Lamun 2 tahun teh nya berarti dengan harga 22 juta. Terlepas lamun aslina hargana sabaraha. Aslina mah 18 juta pasti searching teh terlepas. Paham? Asal jangan dicantumkan dina klausul di akad. Jangan ada perkataan dina akad. Karena akad mah kan proses yang sakral teh. Atau akad itu adalah proses menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, pun sebaliknya mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Gitu. Proses akad. Makanya ku MC suka diperingatkan namun pernikahan. Akad adalah proses ibadah yang sangat sakral. Maka kepada seluruh hadirin tamu undangan, tidak diperkenankan untuk mengambil video dan gambar. Karena akan mengganggu kehikmatan acara akad nikah. Dan pastinya hasil fotonya itu tidak akan dicetak. Hanya pakai status WA saja. Kan gitu. Nah so, cepet air dicetak nanti ayah. Gitu. Maka sering dicara usaha ke MC. Bahwa ini adalah proses yang sakral. Laras proses sakral. Termasuk jual beli kayak gitu. Kan itu barang batur ya. Kita punya uang, itu punya barang. Kan itu proses menghalalkan. Set. Dalam akad jadi halal, barang murah, uang jadi itu. Paham sampai situ? Jadi jual beli itu kalau kata etimologi lugot, cek lugot. I'ta usyai'in fi muqabalati syai'in. Memberikan sesuatu dengan ditukarkan sesuatu. Barter. Nah, kalau menurut terminologi mah di situ ada lebih spesifik lagi
Muqabalatu malin bimalin dalam kifayatul ahya. Muqabalatu malin bimalin, menukarkan harta dengan harta apa saja. Jadi dua komoditas teh. Biijabin wa qabulin, dengan ijab kabul. Gitu, kita jual beli. Paham sampai situ? Sampai sini